pembicara dalam rangka parenting, dalam rangka untuk menyongsong ke anak ke depan, masa depan anak. Mudah-mudahan pertemuan yang pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan semua orang yang khususnya bakal tetap menemukan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, terima kasih atas partisipasi dari semua pihak terkait dengan diskusi tentang parenting anak-anak kita. Mudah-mudahan insya Allah ini nanti akan bermanfaat bagi semua pihak. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Semoga pertemuan pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan parenting sangat penting sekali, khususnya pada era yang sekarang ini. Banyak orang-orang tua yang mungkin dengan kehadiran anak-anak yang sekarang ini ya kurang memperhatikan, bahkan ada yang diberikan pada orang lain karena disibukkan oleh pekerjaan dan ekonomi. Mudah-mudahan kita semua tidak seperti itu. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita semua nanti akan mendapatkan macam-macam ilmu pengetahuan yang dari narasumber, dari pengetahuan umum maupun dari pengetahuan agama. Ya, ini parenting sangat penting sekali untuk menyongsong anak ke depan. Bapak Ibu sekalian, telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa anak lahir itu bagaikan kertas yang suci bersih, bagian fitrah yang suci, yang untuk menulis segala sesuatunya tergantung dari orang tua, dari semua pihak, lingkungan maupun masyarakat. Untuk itu baiklah, marilah kita dengarkan pembicara yang pertama, Pak Wahyu ya, atau mungkin yang lain, kami persilakan. Monggo. Monggo, tafadhol. Siapa dulu? Budi ya? Bagaimana? Bu Wahyu. Oh, Bu Wahyu. Oh, saya berarti. Monggo, Bu Wahyu bisa dimulai. Oh ya, baik. Napa senengnya slide-nya bisa ditampilkan, Pak? Baik, Bu. Di Pak Okta. Oh ya, Pak Okta. Mbak Elva mah. Mau pakai slide apa enggak? Halo, di Pak Oktanya, di Mbak Elva. Ya. Di Mbak Elva? Baik, ya sudah. Sambil menunggu, ini yang mana? Oh, yang itu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
terima kasih ya pada kesempatan kali ini akhirnya kita bisa home sharing online kembali. Nah, perkenalkan nama saya Ibu Wahyu Inayah. Aktivitas saya selama ini ada di HNI, Halal Network Internasional. Nah, salam kenal untuk Bu Diana Dwi Jayanti. Sudah pernah belum pernah ketemu ya? Salam kenal juga Pak Anwar. Iya, salam. Sama-sama. Baik. Nah, untuk tema kali ini kita membahas tentang apa ya? Smart parenting ya, tentang menumbuhkan kepercayaan diri pada anak. Nah, tentunya tentunya untuk menumbuhkan kepercayaan diri pada anak ini, tentunya kita harus sebagai orang tua ini kita harus, apakah kita sudah memiliki rasa kepercayaan diri? Betul enggak? Nah, masa kita mau memedikan anak kita sedangkan kita sebagai orang tua enggak pede gitu. Nah, ini coba lanjut di slide berikutnya. Jadi, untuk menumbuhkan kepercayaan diri pada anak ini memang ada keterkaitan antara kepercayaan diri orang tuanya dan percaya diri pada anaknya. Nah, monggo slide selanjutnya Mas Okta. Nah, ini ya. Jadi, sebelum memedikan anak tentu kita harus pede dulu. Ya. Nah, terus ada pertanyaan gini. Kira-kira nih ya, kira-kira orang tua yang nggak pede, nah itu bisa nggak membuat anaknya jadi pede? Gimana? Monggo. Pripun? Nah itu bisa nggak kita sebagai orang tua yang nggak pede nih, minder gitu, jadi membuat kita minta anak kita jadi pede, bisa nggak kira-kira? Halo? Ya bisa. Ya Pak Anwar? Iya bisa. Ya. Bisa nggak? Bisa juga. Karena apa? Diserahkan kepada lingkungan pondok atau mungkin di sekolah. Oke. Gimana Bu Dian? Kita sambil jalan sambil sharing gitu aja ya. Bisa nggak ini kita sebagai orang tua nggak pede membuat anak ya, orang tua yang nggak pede membuat anak kita jadi pede. Senyum-senyum. Nah, ini sebelum masuk ke slide berikutnya. Sebelum masuk, ya bagaimana? Halo? Iya, bisa Bu Wahyu. Masalahnya apa? Sejak dulu orang tua kita kan belum tahu apa itu parenting, ya. Orang tua dengan harapan cara pendidikan mungkin diserahkan kepada guru ngaji atau mungkin yang lain, anak itu timbul PD-nya dari orang lain, bukan dari orang tua, itu dari lingkungan. Sehingga anak itu akan timbul PD. Banyak tokoh-tokoh yang sekarang ini yang dari desa, yang justru orang tuanya kurang mengerti tentang pendidikan, sehingga mereka dengan adanya lingkungan sekitar yang menjadi membawa anak itu ke arah percaya diri. Contohnya sekarang ini Bapak Nurkolis Majid yang dari Bareng, dari desa saya sekarang ini, orang tuanya juga sangat sederhana sekali. Bahkan rumahnya itu coro saiki dibrobosi kucing aja bisa. Sekarang jadi tokoh nasional Pak Nurkolis Majid. Ini termasuk Pak SBY dari Pacitan, ya. Ini salah satu contoh, ya itu hanya mungkin kebetulan atau mungkin dengan cara apalagi kalau orang tuanya pede, kemudian bisa menimbulkan kepercayaan anak yang lebih mantap lagi. Ya, ini persiapan anak ke depan. Itu mungkin kira-kira. Ya, baik. Terima kasih. Nah ini sebelum menjelaskan untuk ke slide yang ini, nah saya minta Bapak Ibu untuk menyiapkan selembar kertas. Nah, selembar kertas kosong ya. Minta tolong siapkan selembar kertas dan bolpen. Baik. Monggo. Sakit Bu. Ya.
saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk menyiapkan selembar kertas. Ya, coba minta tolong ditunjukkan sudah siap atau belum untuk kertasnya, kertas kosong ya, sama pulpen. Ya, baik, boleh. Nah, di handphonenya juga boleh ya. Nah, sekarang saya minta tolong tulis ya, tulis kemampuan atau potensi apa saja yang dimiliki Bapak Ibu semuanya. Monggo. Berapa menit? 1 menit apa 2 menit? 1 menit. 1 menit, ya, monggo. 2 menit. Monggo silakan. Ya, ditulis dulu. Silakan ditulis. Mulai dari sekarang ya. Bisa. Potensi atau kelebihan apa yang dimiliki oleh diri kita. Nah, karena sebelum untuk memedekan anak, kita harus pede terlebih dulu. Ampun. Sampun, sudah ya? Bagaimana? Mbak Mus? Bu Mus, sudah? Boleh kasih tunjuk dong. Nek kak ketawa piye toh? Monggo Bu Mus. Bisa toh? Kemampuannya apa, potensinya apa yang dimiliki? Pasti ada ya? Insya Allah. Sudah menemukan? Enggak bingung kan? Enggak ya? Alhamdulillah. Mbak Elva sudah menemukan? Adik Maria? Bu Diana sudah? Sampun. Sudah ya Ibu yang satu? Ya, baik. Jadi sebenarnya percaya diri itu apa sih gitu ya? Percaya diri itu apa? Nah, percaya diri itu adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri, bukan berdasarkan penilaian orang lain. Jadi kita itu pede. Yang dinamakan pede itu apabila kita itu bisa menilai, menilai diri kita sendiri. Love me, I love me, I love me gitu ya. Kalau kita sudah bilang I love me, itu kita bisa menilai, oh saya itu orangnya seperti ini. Saya punya kemampuan seperti ini, saya punya bakat seperti ini, gitu ya. Nah itu orang-orang yang bisa menilai dirinya sendiri, itu biasanya adalah termasuk orang-orang yang percaya diri. Nah jadi bukan berdasarkan penilaian orang lain, bukan kata orang, kayak loh si Mariam gitu ya, si Mariam itu dia pinter banget itu kalau iklan pasta gigi anaknya itu gitu. Nah namun ketika si Mariam sendiri sudah menyadari, Umi, aku suka banget sama pasta gigi ini, Umi. Berarti apa? Itu dari dalam dirinya sendiri. Si Mariam itu dia sudah memahami ya, sudah mengerti potensinya, dia sudah mengerti bakatnya gitu ya. Jadi bukan berdasarkan orang lain. Nah, percaya diri itu apa sih gitu? Jadi penilaian keyakinan seseorang tentang apa yang dia mampu dan apa yang bisa dia lakukan. Jadi kita bisa menilai, oh saya mampunya misalnya gini, saya itu orangnya suka ngamatin gitu ya. Kalau saya misalnya, saya itu suka ngamatin, apa-apa suka diamatin gitu ya. Nah dari situ akhirnya karena suka bereksplorasi gitu ya, berarti kalau saya suka ngamati, saya bisa nulis. Kalau saya bisa nulis, berarti nanti itu hasil tulisan bisa biar bermanfaat untuk orang. Nah itu kan, nah itu berarti oh saya bisa, saya berarti bakat jadi seorang penulis. Nah itu ya, itu contohnya. Nah, jadi percaya diri itu penilaian keyakinan seseorang tentang apa yang dia mampu dan apa yang bisa dia lakukan. Nah jadi untuk percaya diri kita harus bisa mengenali kemampuan kita apa, potensinya apa, kemudian kira-kira bisa nggak kita mewujudkan impian itu. Nah itu yang namanya percaya diri. Oh ya, ini saya memandangnya untuk yang menumbuhkan kepercayaan pada diri anak ini lebih saya dari sudut pandang kita sebagai orang tua, karena kita sebagai orang tua sebelum memedikan anak kita juga harus pede. Nah seperti itu ya. Nah
Nah, ini lanjut speaking selanjutnya. Nah, saya minta tolong ya. Ini tema kita ya. Speaking kita kali ini adalah tentang perburuan. Sepakat? Halo? Sepakat? Nah, di sini saya sudah menyiapkan media, ya, menyiapkan medianya, alatnya, bahannya. Nah, nanti saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk melakukan perburuan itu atau mencari yang sesuai yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Siap? Are you ready? Halo? Siap? Nah, baik. Nah, ini. Coba perhatikan Bapak Ibu, saya membawa apa ini? Sendok. Sendok, oke siap. Saya minta tolong kan? Nah, ketika saya bilang, Ibu ketika sudah menunjukkan sendok, Bapak Ibu bilang ya, sambil ditunjukkan sendoknya, yes, I get it. Yes, I get it. Oke, siap? Yuk. Ya, gimana Mbak Mus? Ore, Mbak Mus, Elva sudah dapat. Si Mariam. Pak Fauzi mana? Saya ada tamu. Ada tamu. Ya, siap. Bu Mus, monggo bilang. Mana Mariam? Mana? Mariam, suaranya mana? Mariam? Pak Okta? Mbak Elva? Boleh suaranya? Bilang. Sambil nunjukin sendoknya, bilang. Ya, itu sendoknya Mariam. Terima kasih Mariam. Terima kasih ya. Terima kasih. Ibu Bapak semua adik Mariam cari sebuah perburuan tadi. Nah, itu adalah kepercayaan. Jelas ya. Oh, baik. Ya. Nah, jadi apa namanya? Jadi ketika kita bilang yes, I get it, itu menunjukkan sebuah kepedean. Nah, untuk mendapatkan sebuah percaya diri, itu kita butuh sebuah latihan, kita butuh perjuangan. Jadi itu tadi cuman contoh-contoh sederhananya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi gini, misalnya ini kalau misalkan saya beri contoh, oh ya, sebelumnya saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu sudah berapa kali mengucapkan kata-kata yes I get it gitu? Belum pernah. Belum pernah. Oh, kenapa Belum Pak? pernah. Kenapa Ya, belum baru pernah? kali ini dengar. Baru kali ini saya dengar. Oh, baru kali ini dengar. Oh. Iya. Kalau kemudian bagaimana? Oke. Ketika misalnya kita ketika kita mencapai kita bisa menilai ketika kita bisa menilai diri kita sendiri, potensi kita apa, kemampuan kita apa, terus kemudian kita bisa mewujudkannya. Nah, berarti kita bilang yes I get it. No, kira-kira kapan itu? Sudah sering Ya atau sekarang mulai. bagaimana Pak Anwar? Paling mungkin bahasanya beda, Bu. Oh ya benar. Oh iya, paham. Iya. Ya Atau bahasa paling- sederhananya ya. Contoh sederhananya gitu. Jadi misalnya gini, ketika saya gini, contohnya nih, misalnya ketika saya sendiri, misal untuk membuktikan bahwa saya pede gitu ya. Contoh ini, contoh. Nah, saya ditantang gitu ya. Ada challenge gitu. Sering kalau kita istilahnya kalau kita yang namanya hidup pasti penuh warna gitu ya, banyak kegiatan. Misalnya contohnya gini, ketika sewaktu saya ditawari, Wahyu minta biopori, nah seperti itu biopori. Nah itu di luar bayangan saya, di luar kemampuan saya sebagai seorang istilahnya sebagai ibu rumah tangga gitu ya, yang tiba-tiba diminta dijadikan CSR.
Nah, CSR-nya disuruh bikin biopori agar melatih orang-orang sekitar itu, ya, melatih orang-orang sekitar itu yang paham tentang biopori. Nah, di situ padahal saya nggak, wah ini berarti ini, wah ini super challenge, pasti saya bisa menyelesaikan itu, gitu ya. Nah, ternyata dari situ digali, wah ternyata benar, ya. Saya mencoba, saya menggali, apa saya bisa untuk membuat biopori. Apa saya akan berhasil ke sana? Nah, itu kan banyak pertanyaan ya, yang sebelumnya enggak pede. Terus akhirnya, bismillah, saya coba gitu kan. Nah, akhirnya mencoba, ternyata saya bisa, ya. Bisa memberikan contoh kepada masyarakat sekitar sehingga mereka pun juga membuat biopori, ya, dan memanfaatkannya itu bagaimana. Nah, itu seperti itu. Nah, setelah itu saya bilang, oh alhamdulillah, ternyata saya bisa. Nah, di situ adalah di situ adalah membangun sebuah kepercayaan diri. Nah, terus lanjut slide berikutnya. Nah, ini tapi kecenderungannya adalah kalau untuk penempatan percaya diri. Nah, penempatan percaya diri itu terletak ada dua hal, yaitu dari looks dan values. Nah, kecenderungannya media untuk saat ini itu untuk untuk melatih, istilahnya melatih orang itu untuk pede, itu cenderungnya adalah pada sisi looks-nya. Betul. Jadi looks itu apa sih Bu Wahyu maksudnya? Jadi dari sisi penampilannya, dari sisi luarnya saja. Nah, kira-kira nih, kalau kita setiap hari diarahin seperti itu, ngaruh enggak di otak kita sebagai orang tua? Ya, sangat berpengaruh, ya. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya itu adalah, itu bagaimana fondasi kita, ya, fondasi kita untuk memiliki, berarti sebenarnya PD itu ini dari looks-nya atau dari sisi values-nya. Kalau dari sisi looks-nya itu sekarang coba perhatikan untuk anak-anak remaja itu, atau misalnya kita kasih contoh, misalnya di media, di iklan itu ya, itu kan cenderungnya itu kan orang-orang yang berada di layar kaca. Nah, ya, wajah-wajahnya cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Untuk penyanyi juga itu wajahnya cantik, ganteng, sampai muncul aktris tercantik di dunia. Termasuk kemarin Listi DA ya, dia masuk menjadi wanita tercantik. Padahal kalau dilihat sama-sama wanitanya yang ada di sini, sama-sama wanitanya menurut saya yang di sini juga cantik-cantik semua. Ya. Terus ada lagi sinetron yang viral itu ya kan? Nah, itu juga ganteng banget itu ya katanya. Padahal kalau saya lihat di sini ada Pak Anwar. Menurut saya Pak Anwar itu juga ganteng gitu loh. Nah, jadi orang sekarang itu kalau misalkan anak-anaknya itu lebih cenderung pada sisi. Nah, sebenarnya PD itu apa? PD is about values. Ya, PD is about values. PD itu berdasarkan pada nilai moral, ya, lebih cenderung kepada spiritual. Mohon izin ya. Ada tamu ya, Bu Wahyu. Oh, baik, siap. Nah, jadi PD is about values. Jadi PD untuk memunculkan percaya diri, terutama kepada kita, ibu-ibu, itu munculkan PD-nya itu berdasarkan values-nya. Jangan cuma berdasarkan looks-nya saja. Dandan cantik, pakaiannya rapi, mau ketemu, mau taklim gitu ya, mau taklim atau mau ke kantor, wes dandanya maksimal, itu katanya sudah PD. Namun sebenarnya PD itu sendiri adalah dari sisi values-nya, dari sisi nilai moralnya. Jadi misalkan gini, iya Masya Allah, ibu itu cantik, namun hatinya dermawan. Iya ibu itu cantik, tapi Masya Allah ilmunya itu luar biasa gitu ya. Nah itu, jadi ada suatu ketika, itu ada contoh, ini masih contoh realnya, itu ada sepasang suami istri, wajahnya itu cantik, ganteng banget gitu ya. Itu usianya 40 tahun, yang saya kenal 40 tahun, tapi seperti usia 25 tahunan. Nah, terus ada lagi sepasang suami istri, yang sepasang suami istri yang pertama itu dia kelihatannya istilahnya
orang-orang gimana ya, wes gitulah. Nah terus yang kedua ini orang biasa saja, gitu. Orang yang biasa saja suami istrinya ini. Namun ketika diajak ngobrol, yang sepasang suami istri ini, yang pertama itu dia yang kelihatan ganteng, tampan, ketika diajak ngobrol itu ternyata subhanallah, astagfirullah ya, kata-katanya itu sering mengeluarkan kata-kata yang kasar, kurang bagus gitu ya. Nah terus namun berbeda dengan yang satunya, sepasang suami istri yang satunya itu dia menunjukkan tutur kata yang lembut, yang sopan gitu ya. Nah di situ akan berpengaruh terhadap tingkat kepedeannya gitu ya. Yang satu orang melihat kan penampilannya wow gitu, looks-nya. Namun ketika satunya dia dilihat ternyata values-nya itu sangat berbobot sekali. Nah, itu. Jadi tanamkan dan pahamkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita itu bahwa PD is not about looks, namun PD is about values. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail ya dengan Ibu Diana ya, yang beliau sangat memahami dengan psikologi ya. Nah, lanjut monggo. Next. Nah, jadi ini tentang tentang penempatan PD secara looks dan values. Ini ternyata Rasulullah sendiri itu sudah pernah mencontohkan. Nah, itu dalam kitab Syarah Hikam yang berjudul Iqadul Hikam fi Syahril Hikam karangan Al-Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani yang diambil dari kutipan hadis. Nah, itu suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama Aqra bin Habis. Aqra ini adalah muridnya. Saat itu melakukan taklim. Nah, saat itu tiba-tiba lewatlah seorang lelaki muslim yang miskin. Nah, ya laki-laki muslim menguji si Aqra. Nah, dia Rasulullah bertanya, "Wahai Aqra, bagaimana pendapatmu tentang orang itu? Orang yang barusan lewat tadi." Nah, ternyata apa jawab Aqra? Monggo di slide berikutnya. Nah, ini Aqra menjawab, "Wahai Rasulullah, menurut saya orang itu miskin dan melarat. Jika dia berbicara tidak ada yang mendengarnya. Jika dia melamar perempuan tidak ada yang menerima. Dan jika dia isti'dzan meminta sesuatu kepada seseorang pasti dia tidak mendapatkan apa yang dia minta." Bagaimana ekspresi Rasulullah ketika menjawab mendengar jawaban si Aqra? Rasulullah pun terdiam. Nah, masih diam saja. Nah, setelah beberapa waktu kemudian, maka lewat lagi ada seseorang yang penampilan lebih baik atau bahkan jauh lebih baik dari yang pertama lewat tadi. Nah, dengan pertanyaan yang sama, Rasulullah pun bertanya kepada si Aqra tentang pendapat Aqra. Nah, ternyata apa? Aqra pun menjawab, "Jika orang itu berbicara, pasti semua orang akan mendengarkan. Jika dia melamar perempuan, diterima, dan jika isti'dzan pasti akan dikabulkan." Nah, mendengar dua jawaban dari Aqra, Nabi pun memberikan komentar. Orang yang disebut dia melarat atau miskin adalah orang yang sangat luar biasa kebaikannya di sisi Allah. Jika orang itu bersumpah atas nama Allah, Allah akan mengabulkan sumpahnya. Oh, Masya Allah. Dari dua orang itu. Dari sisi penampilan, padahal orang kedua itu sungguh luar biasa lebih meyakinkan, dan sedangkan orang yang pertama itu tidak. Namun Rasulullah mengajarkan bahwa jangan melihat orang dari itu perhatikan tentang akhlaknya, benar tentang. Nah, hal ini bisa kita berikan contoh kepada yang percaya diri, tentunya jadi anak-anak yang soleh-solehah. Kalau anak
anak yang telah membina, mengarahkan putra-putrinya untuk menjadi tumbuh ya. Untuk PD itu jangan melihat dari sisi don't judgment by its cover gitu ya. Jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Yuk. Nah ini, jadi segala sesuatu itu haruslah bersandar kepada Allah. Semakin dekat seseorang dengan Allah, dengan penciptanya, maka semakin bernya. Nah itu percaya diri. Jadi ketika kita mendidik anak-anak kita, itu arahkan, kuatkan basic agamanya, ma'rifatullah, ya, dengan mengenal kepada Allah, gitu ya. Itu akan semakin setiap hari kita mendidik anak, mengarahkan anak, apa-apa. Masya Allah, adik Maryam cantiknya, Masya Allah cantiknya. Itu Allah menciptakan adik Maryam dengan indah. Allah sangat menyukai keindahan. Oh, Masya Allah, adik Maryam. Nah, itu jadi selalu, apalagi kalau misalkan untuk anak perempuan itu untuk menumbuhkan kepercayaan diri kepada anak itu, jangan cuma istilahnya memuji luarnya aja. Ih, anakku cantiknya gitu. Wah, anakku gantengnya, anakku pintarnya, anakku hebatnya, anakku. Nah, itu jangan cuma itu, tapi harus ada balancing, keseimbangan antara looks-nya dan values-nya. Looks-nya cantik, looks-nya ganteng, looks-nya hebat, looks-nya pintar gitu. Values-nya apa? Anakku Masya Allah, anakku cantik, ya, hatinya pun juga baik, akhlaknya soleh gitu. Anakku ganteng, oh, Masya Allah, anakku ganteng. Allah yang menciptakan ketampanan anakku ini. Nah gitu ya. Jadi apa? Itu agar ketika seseorang mendapatkan pujian itu enggak membuat dia besar kepala. Itu seperti itu. Nah ini ternyata Islam pun sendiri itu juga dianjurkan ya untuk menjadi orang-orang yang percaya diri. Di sini Allah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 139, la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Artinya apa? Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ya, Masya Allah. Itu sudah ada jaminan, janji dari Allah. Tapi ada syaratnya ya, jika kamu orang-orang yang beriman. Gitu. Tuh. Jadi di situ rasa kepercayaan dan dimaktubkan di dalam Al-Quran. Nah, itu seperti itu. Nah, itu tadi ada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu apa? Itu berarti orang yang beriman adalah orang yang menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, ini. Ya, ini juga diajarkan oleh Allah untuk doa agar kita pede, untuk percaya diri, ya, agar kita berani. Ya, orang-orang yang enggak berani itu karena mereka enggak pede. Sama seperti kemarin sebelum ada yang saya tawarin, Bun, mau nggak mengisi acara home sharing? Home sharing apa? Home sharing materinya apa, Bu? Smart parenting gitu kan? Wah, smart parenting apa? Menumbuhkan kepercayaan diri pada anak. Waduh, Bu, materinya berat, Bu. Ampun, Bu, gitu kan? Loh, emang ada yang salah gitu ya? Ada yang salah. Jenengan sudah punya putra-putri lah? Sudah gitu. Nah, otomatis justru itu akan lebih mudah, lebih cair itu ketika kita sudah mengalaminya. Gitu. Jangan melihat sisi kelemahan. Ya, untuk pede, ya, agar kita menjadi ibu yang pede, itu jangan melihat sisi kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita.
kita semua orang, nggak satu pun di dunia ini yang dia pedenya sempurna. Nggak ada ya Budian ya? Nggak ada. Itu kalau misalkan saya dikelontoki, dikupas tuntas tentang kelemahan diri saya sendiri, wah itu bisa segudang dan bisa bikin saya minder, nggak berani keluar rumah, nggak berani ketemu orang, nggak berani. Wah itu kalau dinilai kekurangan-kekurangan saya, ya Bu ya. Nah, cuman di sini itu justru jadikan kekurangan atau kelemahan yang ada dalam diri kita, itu jadikan sebuah motivasi gitu, jadikan sebuah motivasi ya Bu ya, kayak gitu. Oke Bu Dian. Gitu. Jadi ini kelemahan saya apa, kekurangan saya apa gitu. Jadi jangan fokus pada kekurangan dan kelemahan, tapi fokuslah dengan kelebihan kita apa, kemampuannya kita apa. Saya yakin yang namanya ibu-ibu kalau sudah punya putra-putra itu loh akhirnya bisa masak, betul enggak? Ya. Dulu pas sewaktu kuliah mungkin kita sudah pun dengan aktivitas berbagai macam gitu ya di kampus, akhirnya nggak sempat untuk masak sendiri, mau makan kan enak gampang tinggal beli di warung. Namun ketika kita sudah punya anak, mungkin nggak hal itu dilakukan, dikit-dikit ke warung beli gitu ya. Ya nggak sehat no Bu, nggak sehat no Mak, nggak sehat no Pak kalau anaknya tiap hari disuapin dari jajanan warung, suaminya juga, ya enggak? Nah, itu jadi misalnya gini, saya sebagai istri, saya nggak bisa masak. Tapi ketika melihat anak, itu akan muncul dengan sendirinya pede. Saya pasti bisa masak, masakin buat anak saya, masakin yang paling enak, masakin paling enak buat anak saya, buat suami saya agar mereka sehat. Nah, itu. Nah, ini ada satu doa yang diajarkan untuk menumbuhkan rasa percaya diri, dan ini bisa kita latih, kita ajarkan sesering mungkin kepada anak-anak kita juga, kepada orang-orang terdekat kita. Nah itu di dalam Quran surat At-Taha ayat 27. Nah itu diajarkan sebuah doa untuk percaya diri, yang artinya Rabbi shrahli, Quran surat Taha ayat 27, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataan. Itu yang enggak berani ketika membaca doa itu insya Allah akan menjadi berani. Nah seperti itu. Monggo dilanjut. Slide selanjutnya. Nah tadi orang-orang beriman kan tadi di dalam Quran surat Ali Imran ayat 139 ya, itu kan orang-orang beriman. Nah, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini ada contoh lagi. Ada contoh lagi agar sebuah doa itu dikabulkan, agar sebuah doa itu dikabulkan. Adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Pada suatu malam beliau menjagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau tahu apa yang harus dilakukan. Tidak hanya kemudian menjagai Rasulullah saja, tetapi apa? Sa'ad bin Abi Waqqas juga menyiapkan satu bencana. Nah, bencana ini dikasih air karena Sa'ad tahu ya pada waktu tengah malam pasti Rasulullah akan bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Nah, begitu Rasulullah terbangun, maka Sa'ad bin Abi Waqqas ya, telah siap dan menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasul, ini air wudhumu ya Rasulullah. Nah, Rasulullah sangat bahagia sekali, ya, sangat bahagia sekali. Nah, kemudian Nabi menawarkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, ya, aku akan mintakan untukmu kepada Allah. Aku akan doakan untukmu kepada Allah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan,
Doakanlah ya Rasulullah agar semua doaku mustajabah. Ya. Oh, itu sebuah kalimat yang sangat cerdas itu. Coba bayangkan. Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Rasulullah, sang kekasih hati Allah. Nah, doakan ya Rasulullah agar semua doaku mustajabah. Maka Nabi pun mengatakan kepadanya, bantulah aku wahai Sa'ad dengan memperbaiki makananmu. Nah, agar doa dikabulkan, apa? Rasulullah meminta Sa'ad untuk memperbaiki makanan. Monggo di slide selanjutnya. Nah, memang apa ada hubungannya makanan dengan doa? Ya ayuhan nas kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang aku anugerahkan sebagai rezeki bagi kalian dengan cara yang halal dan juga thayyib. Dengan cara halal dan thayyib. Ternyata dengan memenuhi asupan makanan, minuman ya, halal dan thayyib ini juga berpengaruh terhadap kelembutan hati, terhadap akhlak kita sebagai muslim ya. Nah, ini bagi orang tua ya, untuk orang tua yang ini adalah tugas PR kita ya, PR besar kita, yaitu untuk bapak yang mencari rezeki, untuk ibu yang mencari rezeki, berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal lagi baik. Enggak cuma halal saja untuk mendapatkan rezeki. Enggak cuma thayyib aja untuk mendapatkan rezeki. Namun yang harus kita perhatikan adalah dua kata yang saling berkaitan, halal dan thayyib. Kenapa? Karena halal itu sangat berpengaruh terhadap diijabahnya doa-doa kita sebagai muslim. 5 waktu kita sholat, ada berapa sholat sunnah itu. Nah, setiap saat kita selalu berpikir, setiap saat kita selalu berdoa. Namun apa? Ketika apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu sesuatu yang haram, itu maka tertolaklah sudah doanya, ruhnya kita sebagai orang muslim. Bagus, thayyib itu berkualitas, bagus. Nah, itu pengaruhnya terhadap apa? Pengaruhnya terhadap akhlak, mental kita, kecerdasan kita. Nah, itu untuk menjaga asupan makanan, minuman yang masuk di dalam tubuhnya. Karena itu apa? Itu untuk pembinaan, pendidikan anak kita untuk jangka panjang. Jadi ketika kita mendidik anak, itu bukan menjadi ini mendidik anak itu seperti ini, itu enggak. Sebelum kita dan kita yang dulu juga pernah dididik orang tua ya, yang kita juga diasuh oleh orang tua. Nah, itu kita pelajari bagaimana orang tua kita mendidik kita. Nah, hal-hal yang baik kita tiru, hal-hal yang kurang baik tugas kita, PR kita adalah kita perbaiki ya, kita perbaiki untuk untuk mendidik anak-anak kita. Nah, itu. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat makanan ya, selagi kalau misalkan anak-anak kita, kemarin ada yang bertanya, Bu Wahyu, bagaimana anak saya biar cerdas gitu ya, ingatannya biar nggak gampang lupa gitu kan. Nah, itu tadi ya, berikan anak-anak kita, orang-orang terkasih kita, suami kita, keluarga kita dengan asupan makanan yang halal lagi thayyib. Nah, untuk selanjutnya tips untuk membangun percaya diri. Nah, bagi kita ibu ya,
bagi kita seorang ibu untuk membantu untuk membangun kepercayaan diri itu adalah yang pertama, pijakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah yang menjadikan pijakan kita, itu akan secara otomatis akan berpengaruh terhadap bagaimana cara mendidik kita kepada anak-anak kita. Pun orang tua, bapak juga seperti itu. Jadi dalam satu keluarga ini memang ketika memang Allah itu yang dijadikan landasan utamanya dalam rumah tangga, itu insya Allah sakinah, mawadah, warahmah yang didapatnya. Terus yang kedua, untuk membangun PD itu selalu berpositive thinking. Nah, itu pikiran-pikiran yang negatif yang berseliweran, itu kata orang anakku kok begini, kata orang kok begitu, kata orang saya kok begini gitu ya. Istilahnya yang enggak bagus untuk didengarkan dan justru bisa membuat kita stres dan pada akhirnya membuat imun kita turun. Nah, itu buang jauh-jauh. Jadi positive thinkingnya yang besar. Kita asah, masing-masing orang, saya yakin, masing-masing orang itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, jangan berpatok, jangan melulu fokus pada kekurangan yang kita miliki. Fokuslah kepada kelebihan yang Bapak Ibu miliki. Dari sana, kelebihan-kelebihan itu gali, dan terus gali, diasah. Ya. Untuk yang kekurangannya juga gitu, perbaiki. Jadi perbaiki setiap sisi, ya. Perbaiki setiap sisi kekurangan yang ada di dalam diri kita. Itu secara bertahap. Nah, tentunya untuk menjadi orang yang pede itu adalah semua butuh usaha, butuh latihan, butuh tahapan-tahapan. Nggak bisa langsung saklek, langsung jadi orang super pede. Emang Superman dan Wonder Woman. Untuk membangun pede, kita juga harus berinovasi. Nah, itu lakukan inovasi-inovasi, jangan takut dengan tantangan yang ada, dan yakinlah ketika ada tawaran apa, disuruh apa, itu bismillah, siap, saya pasti bisa. Insya Allah semulanya nggak bisa, ya nggak bisa, itu kan kita dituntut untuk belajar jadi bisa. Nah, itu seperti itu. Nah, ingat, jadi kalau misalkan niatan kita karena Allah, itu semuanya akan enak. Ya, jadi seperti itu untuk menumbuhkan percaya diri pada anak. Kesimpulannya adalah untuk membangun percaya diri itu dibutuhkan pemahaman bahwa setiap manusia itu diciptakan dengan sempurna. Kelebihan dan kekurangan merupakan hal yang lumrah, dan kemuliaan manusia diukur berdasarkan imtaknya, iman dan takwa. Mungkin itu sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Bersama HNI menjadikan kita menjadi lebih bermanfaat untuk banyak orang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahyu atas pemaparan materinya. Nanti untuk tanya jawab kita akan ada di akhir. Untuk berikutnya kita dengarkan, kita saksikan pemaparan dari Bu Dian terkait dengan materi untuk hari ini. Silakan Bu Dian. Cek, suara saya sampun terdengar nggih? Sampun Ibu, silakan. Nggih. Oke, sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon nggih. Tadi sudah panjang dan lebar mendapat banyak pengetahuan dan ilmu dari Bu Wahyu Inayah. Mungkin nanti saya akan sedikit istilahnya menambahkan atau mungkin meringkas terkait dengan pengembangan atau bagaimana meningkatkan kepercayaan diri kepada anak gitu. Langsung mawon. Untuk slide selanjutnya. Oke. Kalau tadi sudah dijelaskan
self confidence tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bu Wahyu, bahwa self confidence atau kepercayaan diri itu adalah persepsi atas kemampuan atau kompetensi diri dalam melakukan atau menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Nah, self confidence ini merupakan salah satu komponen dari self power. Self power itu istilahnya kekuatan yang ada di dalam diri. Bisa dilanjutkan, next. Nah, kita ngomong tentang self power dulu ya. Untuk self power sendiri ini adalah salah satu kunci dari keterampilan hidup. Dan itu berkembang mulai dari anak usia dini, bahkan dari 0 sampai dari usia baru lahir gitu ya. Terus self power ini berhubungan dengan inner strength atau psychological strength. Jadi dia tidak berhubungan dengan kekuatan yang sifatnya fisik, tetapi dia lebih kepada kekuatan yang berada dari dalam diri seseorang. Nah, itu self power berpengaruh kepada positif atau negatifnya perkembangan keterampilan sosial di tahap selanjutnya. Jadi, mengapa ini penting untuk diterapkan atau ini penting untuk ditekankan supaya bisa distimulasikan di anak usia dini, itu karena ini tadi berpengaruh terhadap. Nah, self power itu ternyata ada 3. Ada yang namanya self esteem, ada yang namanya self confidence atau kepercayaan diri itu tadi, dan juga ada self efficacy. Kita fokusnya ke self confidence, tapi akan lebih baik ya, akan lebih baik juga misalnya kita mengetahui perbedaannya, apa itu self esteem, apa itu self confidence, dan apa itu self efficacy. Penilaian tentang berharganya keberadaan individu yang unik, sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Wahyu tadi, bahwa kita sebagai manusia itu sudah pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Jangan berfokus pada kekurangan, karena setiap orang itu memiliki kelebihan yang harus disyukuri. Nah, ketika seseorang itu sudah atau memiliki pemahaman bahwa dengan dia berada di dunia ini, dengan dia diizinkan oleh Tuhan menjadi bagian dari dunia ini, itu sudah menjadi sesuatu yang positif. Nah, itu yang harus disyukuri. Ketika kita sudah memahami itu dan kita bisa memahamkan itu kepada anak, otomatis self esteem itu seharusnya tidak ada yang negatif. Jadi sebagai rasa syukur kita atas keberadaan diri kita di dunia, itu yang namanya self esteem. Nah, kalau self confidence ini kata kuncinya adalah about doing. About doing, jadi lebih kepada keyakinan seseorang untuk dapat melakukan suatu tugas, melakukan atau menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas tertentu. Nah, kalau self efficacy, dia hubungannya sama self esteem, kombinasi dari self esteem dan self confidence. Kalau self confidence itu contohnya beginilah. Misalnya, kan kadang-kadang kalau ada anak mau belajar sepeda, itu kan ada anak yang awalnya dia takut-takut, aku bisa nggak ya? Atau ada anak yang langsung, oh iya Bu, aku mau naik, padahal mungkin dia belum belajar sama sekali. Nah, itu yang membedakan antara self confidence dengan self esteem. Kalau self confidence itu dia hubungannya sama perilaku yang tampak dan kemampuan melakukan sesuatu. Nah, self positif dan negatifnya. Misalnya kalau terlalu overconfidence itu kan kadang-kadang kita juga perlu istilahnya itu memahamkan anak. Katakanlah tadi contohnya, kalau anak itu terlalu bersemangat untuk mau belajar sepeda karena dia yakin dia akan bisa menaiki sepeda, padahal dia belum pernah sama sekali. Nah, itu yang istilahnya bisa dikatakan overconfidence. Nah, sebagai orang tua, kita akan memberikan istilahnya itu ngerem dulu. Oke, Ibu percaya kamu bisa, ayo kita coba dulu. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi tidak secara serta-merta istilahnya kalau misalnya anak itu overconfidence, kita ngikut aja, karena itu akan juga berbahaya
atau memiliki resiko-resiko tertentu. Jadi self confidence punya batasan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan awal dari si anak. Jika memang anak itu perlu dilatih dulu, maka dia harus dilatihkan dulu untuk bisa menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas tertentu. Seperti itu. Nah, kalau self esteem kalau self efficacy itu contohnya misalnya seperti ini. Misalnya saya sebagai misalnya dulu awal-awal ketika memiliki baby gitu, saya kan tidak memiliki self confidence yang cukup dalam apa istilahnya itu membesarkan atau mengasuh anak. Aku gurung iso rek, aku kan belum pernah. Nanti gimana ya kalau misalnya ngasih mimi atau misalnya ngasih MPASI, kan belum punya pengalaman sama sekali. Nah, tapi di sisi lain saya punya self esteem yang seperti ini. Oh, tapi kan aku bisa nanti belajar. Aku bisa mencari tahu bagian confidence ini bisa dikombinasikan, itu akan muncul self efficacy yang positif. Jadi misalnya dia tidak yakin akan kemampuan dirinya dalam melakukan sesuatu, tapi dia punya self esteem yang positif, itu bisa memunculkan self efficacy yang positif. Seperti itu. Selanjutnya, langsung mawon. Nah, self confidence kalau ini mohon maaf saya sedikit membahas tentang teori. Kalau self confidence itu ternyata berkembang. Jadi berkembangnya itu mulai dari 0 tahun bahkan. Dan kalau menurut teorinya Bapak Erik Erikson ini, kan di usia 0 sampai 18 bulan, usia 0 itu seorang bayi itu tidak istilahnya itu tidak kosongan. Dia diberi kemampuan untuk kemampuan belajar secara otomatis dan kemampuan untuk merasakan apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu di usia 0 sampai usia 18 bulan itu akan muncul istilahnya itu dia akan menumbuhkan perasaan percaya, rasa aman dan rasa percaya pada lingkungan terdekat. Jadi istilahnya kalau di usia 0 sampai 18 bulan itu lingkungan terdekat itu bisa memenuhi kebutuhan si anak ini terhadap rasa percaya dan rasa aman pada lingkungannya, itu akan menjadi modal awal bagaimana anak ini akan menumbuhkan self confidence-nya. Seperti itu. Jadi misalnya kan kadang-kadang ada anak yang disuruh maju takut, atau misalnya ada anak yang sudah besar misalnya kelas 1 SD atau usia TKB begitu, ketika jauh dari ibunya itu susah sekali misalnya. Nah, secara tidak langsung itu kan ada asumsinya ada satu perasaan insecure atau perasaan ketidaknyamanan. Nah, itu kenapa? Nah, bisa jadi pada usia 0 sampai 18 bulan kelekatan dari ibu atau kelekatan dari lingkungan sekitarnya itu bisa jadi ada tantangan-tantangan tertentu mungkin seperti itu. Nah, yang kedua nanti dilanjutkan di usia 18 bulan sampai 3 tahun itu anak itu akan sebenarnya dia ini otomatis ya. Kalau saya mengamati anak saya, jadi anak itu punya secara otomatis akan memunculkan perasaan mampu. Misalnya ketika dia pertama kali bisa makan sendiri, atau ketika dia pertama kali bisa melakukan sesuatu secara sendiri, itu kan kadang-kadang kalau kita bantu, itu kan tidak mau. Ya kan? Kadang-kadang itu ngeyel pokoknya. Pengen melakukan segala sesuatunya itu sendiri. Nah, sebenarnya ini adalah modal awal munculnya self confidence yang secara otomatis itu tadi. Kan kadang-kadang mungkin kalau kita sebagai orang tua tanpa kita sadari, misalnya
yang contohnya makan sendiri itu tadi. Aduh, jangan makan sendiri, nanti tumpah semua, nanti kotor dan yang lain sebagainya. Nah, tanpa kita sadari, sebenarnya ketika kita seperti itu sebagai orang tua, itu akan sedikit demi sedikit malah menurunkan atau malah menghambat munculnya atau berkembangnya self confidence pada diri anak. Ini seperti itu. Jadi ketika misalnya anak itu sudah memunculkan inisiatif atau dia pengen melakukan segala sesuatu itu sendiri, selama itu tidak membahayakan dirinya, sebagai orang tua ada baiknya kita memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukannya dengan pengawasan ya. Ketika misalnya anak ini memang sangat kesulitan dan tidak bisa menyelesaikan, baru kita yang membantu. Ini seperti itu. Terus yang ketiga, usia 3-6 tahun akan muncul perkembangan, akan muncul inisiatif untuk bertindak. Dan yang usia 6-12 tahun ini akan muncul atau berkembang perasaan bangga terhadap pencapaian-pencapaian yang telah berhasil diraih. Di usia 6-12 tahun ini kan usia sekolah ya. Di usia sekolah itu kan biasanya ada beberapa prestasi-prestasi tertentu atau misalnya bakat-bakat itu mulai bisa muncul gitu ya, mulai kelihatan. Nah, ketika bakat-bakat atau potensi-potensi yang ada di dalam diri anak ini bisa muncul, kemudian anak itu bisa merasakannya, ia akan menumbuhkan perasaan bangga ketika dia mampu melakukan apa yang menjadi potensinya, seperti itu. Nah, yang nomor 5 ini sebenarnya sudah masuk di usia remaja. Ketika remaja itu 2-4 itu dia dapat menjalaninya, dapat melewatinya secara positif, maka insya Allah di tahapan yang nomor 5 ini identitas akan positif juga pada diri individu. Next. Lanjut. Oke. Nah, secara garis besarnya sebenarnya self confidence itu mulai tumbuh dari kesadaran akan keberadaan diri yang positif. Jadi, kalau misalnya seorang anak kemampuan atau kesadaran penerimaan diri yang positif, otomatis lingkungan terdekat harus memunculkan penerimaan yang positif juga pada anak tersebut. Jadi istilahnya itu penerimaan tanpa syarat lah istilahnya. Kalau misalnya kita pada anak itu aku sayang anakku asalkan anakku seperti ini. Nah, kalau itu kan bersyarat, nggih. Ada baiknya kita istilahnya itu kalau punya harapan yang terlalu tinggi terhadap anakku misalnya besok harus jadi ini, harus seperti ini, harus rajin begini, itu agak direm dulu kalau berhadapan dengan anak-anak yang masih dini gitu. Jadi biarkan anak itu berproses sebagai dirinya apa adanya. Kita sebagai orang tua menerima apa adanya apapun kondisi anak, seperti itu, nggih. Jadi jangan langsung istilahnya itu menancapkan harapan yang terlalu tinggi pada anak-anak yang usianya masih dini. Ketika dia kemudian yang kedua, ketika seorang anak ini sudah mulai merasakan dirinya, sudah tumbuh kesadaran tentang dirinya ini adalah seorang individu yang berharga di mata keluarga dan lingkungan terdekat, itu akan berpengaruh pada munculnya kepribadian diri yang positif. Seperti itu. Dari kepribadian yang positif ini akan lebih mudah untuk melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu. Istilahnya itu potensi-potensi positif pada diri seseorang akan mudah untuk muncul. Tuh, terus habis itu setelah potensi-potensi ini bisa muncul, kelebihan-kelebihan tertentu ini muncul, maka yang perlu dilakukan orang tua itu memahamkan lagi bahwa selain ada kelebihan, ternyata ada kekurangan juga.
Nah, bagaimana seorang anak itu bisa mereaksi secara positif terhadap kelemahan-kelemahan yang dimiliki agar tidak menimbulkan rasa rendah diri atau sulit menyesuaikan diri. Jadi misalnya kalau anak-anak usia dini itu mencoba sesuatu kok terus gagal, mencoba sesuatu terus gagal, sebagai orang tua jangan langsung gitu aja kok enggak bisa. Ini loh mudah sekali misalnya. Ya mungkin sebagai orang tua, menurut orang tua itu mudah, tapi bagaimana menurut anak? Jangan langsung membantu juga, akan lebih kepada anak. Apa yang kamu rasakan? Susah ya? Perlu dibantu sama bunda? Enggak apa-apa, kalau susah dicoba pelan-pelan aja, nanti pasti bisa. Kalau enggak bisa dicoba sedikit-sedikit. Atau nanti dibantu bunda sedikit, dibantu ayah sedikit, nanti kalau sudah mau bisa, besok kita latih lagi ya, misalnya seperti itu. Jadi tetap memberikan dorongan positif ketika anak itu belum bisa menyelesaikan sesuatu. Nah, yang penting anak ini tidak mudah down, tidak mudah merasa, aku ini payah gitu aja kok enggak bisa misalnya. Jangan sampai itu masuk ke dalam mindsetnya anak-anak. Terus selanjutnya pengalaman dalam menjalani berbagai kehidupan dengan menggunakan segala kelebihan yang ada pada dirinya. Ketika seorang anak itu sudah mulai memahami, oh aku punya kelebihan, aku punya kekurangan, kekurangan itu bukan sesuatu hal yang istilahnya perlu ditakuti, tapi bisa diatasi. Nah, ketika dia punya pemahaman itu, kemudian dia berhasil menjalani tantangan-tantangan dalam hidup, maka itu bisa membuat self confidence atau kepercayaan diri pada diri anak itu semakin menguat. Seperti itu. Next. Nah, jadi intinya bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri pada anak. Nomor 1, ciptakan lingkungan yang positif. Relasi orang tua anak yang berkualitas dan penuh perhatian itu menjadi kunci. Jangan sampai misalnya anak-anak merasa terabaikan. Atau misalnya ketika anak mengutarakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, ada baiknya kita melihat kepada anak. Melihat secara face to face, melihat matanya, apa yang dibutuhkan anak secara lisan, misalnya kita berkomunikasi secara lisan. Kemudian pola komunikasi positif. Misalnya kalau kita meminta tolong kepada anak, itu bagaimana memunculkan perasaan berharga. Maksudnya intinya itu menghargai anak. Hindari istilahnya itu kata-kata yang sifatnya instruktif. Kadang-kadang anak-anak ketika orang tua itu nyuruh, itu kan ya kita sendiri sebagai orang tua kan kadang-kadang kalau misalnya dimintai tolong sama seseorang dengan nada instruktif atau dengan kalimat misalnya tolong, itu kan pasti rasanya berbeda ya. Misalnya, Dek tolong ambilkan, Bunda minta tolong dong bantuannya ambilkan ini, sama Dek ambilkan air, atau Dek itu dibersihkan, misalnya seperti itu. Nah itu kan berbeda, rasanya yang diterima oleh anak pun pasti juga akan berbeda. Seperti itu. Terus kemudian memberi kesempatan kepada anak untuk menunjukkan keterampilan-keterampilan, khususnya keterampilan self-help. Jadi keterampilan self-help ini yang pertama muncul pada anak. Misalnya tadi makan sendiri, atau membersihkan mainan ketika selesai bermain, begitu. Dan melibatkan anak-anak pada tugas-tugas sehari-hari yang sesuai dengan kemampuannya. Kadang-kadang anak-anak itu pengen, Bunda aku tak nyuci piring sendiri. Nah, sebagai orang tua kan mungkin kadang-kadang kita agak mikir-mikir, aduh ini nanti airnya becek kemana-mana, sabunnya kemana-mana, misalnya seperti itu. Nah, ada baiknya kita memberikan kesempatan saja kepada anak untuk bisa melakukan itu dengan pantauan otomatis, nih. Terus kemudian memberi apresiasi dan semangat secara bijak. Memberi apresiasi dan semangat yang secara bijak ini maksudnya adalah lebih menekankan pada usaha yang optimal
daripada hasil. Kalau Bu Wahyu tadi menekankan kepada value-nya daripada looking-nya. Nah, itu agak ya hampir sama seperti itu. Jadi misalnya kalau ketika anak itu istilahnya melakukan sesuatu atau membuat karya sesuatu, misalnya mewarnai atau apa dan lain sebagainya, kan kadang-kadang ada anak kecil itu yang mewarnainya itu masih susah, tangannya masih kaku misalnya. Hasil warnainya pokoknya coret-coret. Nah, kita menilainya itu bukan wah bagusnya hasilnya, bukan, tapi lebih kepada wah adik hebat sudah berhasil menyelesaikan tugas, misalnya seperti itu. Besok kita coba lagi ya, karena mungkin hasilnya kurang istilahnya itu masih belum optimal, kita tidak perlu menunjukkan ketidakoptimalan itu. Tapi intinya kita mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh anak, apapun hasilnya. Yang penting anak tetap bersemangat untuk belajar dan belajar menjadi lebih baik lagi. Gitu. Selanjutnya, terima kasih. Mohon maaf jika penjelasan saya belibet-belibet atau terlalu teoritis. Mohon maaf. Monggo selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian atas pemaparan materinya. Nah, untuk ini Bu Wahyu dan Bu Dian, ini ada pertanyaan ya yang masuk. Nah, pertanyaannya adalah, nah ini, bagaimana tips agar menjadi sabar karena mendidik anak agar pede, yang tadi dikatakan oleh Bu Wahyu dan Bu Dian bahwa itu perlu apa istilahnya partisipasi ya, itu ya, kadang menguras emosi ya, tenaga dan kesabaran. Nah, ada nggak tips agar menjadi sabar itu ya untuk mendidik? Oke, terima kasih. Silakan Bu Wahyu atau Bu Dian dulu, silakan Bu Wahyu dulu itu. Bu Wahyu dulu monggo. Mungkin saya akan itu jawab dulu aja. Emang ini pertanyaan yang gimana Bu Dian ya? Yang kayaknya sudah masih menjadi PR juga sebenarnya. Jadi PR juga sebenarnya buat saya secara pribadi. Ya, itu juga PR, tapi bagaimana ya kita harus tetap yang namanya kita juga belajar ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Jadi mungkin tipsnya itu biar kita sabar gitu ya. Biar kita sabar, ya otomatis justru dengan melihat apa ya perkembangan anak gitu. Karena anak sendiri ketika anak itu lahir itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa itu yang yang dialami oleh orang tua itu. Nah, ini memang dalam perkembangannya berbagai pola tingkah gurih aseme gitu ya, karena anak ini kan anak itu semakin tumbuh dan berkembang, semakin besar, otomatis keingintahuannya akan semakin bertambah gitu. Ya di sini memang yang ibu ya tetap memang kalau tips sabar ya itu ibunya disuruh sabar. Tips sabar ya itu kunci utamanya sabar. Ibunya dilatih untuk sabar. Ya. Setiap setiap perkembangan anak yaitu itu adalah sunatullah, fitrahnya seorang ibu dan fitrahnya seorang bapak itu untuk kesabaran dalam mendidik anaknya pun itu juga dilatih secara bertahap. Maka kunci tipsnya ya sabar. Ya. Sabar itu ya sesuai yang di riwayat hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang menyabarkan diri, ya, menyabarkan diri, berusaha bersabar ya, nah, maka Allah akan menjadikannya orang yang sabar. Itu tipsnya sabar yaitu kita kuat satu, pegang teguhnya, nyatanya karena Allah. Mungkin ada yang bilang anakmu kok dua blek sih gitu. Tilahnya kok orang karuan yang ngono nih. Nah itu. Ada yang anak itu yang
digendong apa ya, kalau nggak diturutin kemauannya itu nggak bisa diam nangis. Pokoknya apa yang dia mau itu harus dituruti sekarang juga. Nah, iya kalau yang dimaui dia itu ada yang di rumah. Nah kalau yang nggak dia maui itu harus datang beli keluar, perginya jauh. Nah itu ada yang seperti itu. Nah disitulah dilatih sabarnya, sabar. Terus tipsnya agar kita kuat, memiliki energi yang kuat dalam mendampingi anak, gitu ya. Itu doa. Doa itu adalah energi yang luar biasa tak terkira. Nah itu makanya Rabbi habli minas sholihin. Nah itu ya, itu doa, perbanyak doa pokoknya. Kalau anaknya kitilai kayak apa, ketika anak berbuat yang nggak sesuai keinginan kita, sing istilahnya mungkin bagi orang tua itu kok ndablek sih, kok angel sih kandanane gitu ya, itu berarti kita dilatih untuk bersabar, kita dilatih untuk banyak-banyak doa, kita dilatih untuk perbanyak istighfar. Jadi jangan sampai ketika ketika anak kita melakukan kesalahan gitu ya, mungkin bagi kita itu salah, tapi bagi anak itu karena anak kan suka mencoba-coba gitu ya. Anak itu kan suka mencoba-coba. Mungkin bagi orang tua itu, ini anakku kok iki salah iki. Oh, disuamblek, dimarahi dia. Oh, baca cara bener iki. Oh, dikandani ngeyel. Nah, itu jangan. Masya Allah, anakku pintar, astagfirullah. Gitu ya. Nah itu istighfar itu selalu diikutkan ya. Nah itu karena saya yakin anak itu nggak jauh kok soko sifat karakternya bapak sama ibunya. Iya. Sebagai cermin itu. Iya betul, anak itu cerminan dari kita. Jadi dari situ kita bisa istighfar itu istilah kita mohon ampun sama Allah. Mungkin bisa jadi itu karena dulu juga kita sama seperti itu. Nah perbanyak istighfar, banyakin sabarnya, dilatih terus. Memang sabarnya itu memang harus dilatih, istighfarnya, doanya juga dibanyakin. Kemudian bersyukur, banyak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih beri aku putra. Banyak ya Allah di luar sana yang ingin sekali untuk mendapatkan putra, itu kan? Itu sesuatu yang masya Allah itu apapun kondisi anakku gitu kan, apapun kondisi anakku saat ini gitu kan, hamba terima ya Allah, hamba bersyukur sekali ya Allah Engkau sudah memberikan amanah kepada hamba, dan ini adalah cara hamba untuk membuktikan kepadamu ya Roh, untuk melahirkan mereka, untuk mendidik anak menjadi anak-anak yang soleh. Nah itu adalah apa ya? Jadi banyakin tipsnya adalah banyakin motivasi, perbanyakin sabarnya, tambah lagi setiap apa yang kita hadapi, setiap yang dilakukan oleh anak kita itu adalah ujian, itu adalah cara Allah melatih kesabaran diri kita agar menjadi orang tua yang sabar. Itu seperti itu. Jadi tipsnya sabar, doa, istighfar, bersyukur tentang anak kita, apapun ya. Mungkin itu saja dari saya ya. Monggo Mbak Dian menambahkan. Mohon maaf ya. Saya langsung mawon ini maksudnya pengalaman sehari-hari. Biasanya kan kalau anak saya yang pertama kan usia 3 tahun mulai ngelitis-ngelitisnya. Misalnya saya habis dari banyak kerjaan, mengerjakan sesuatu, terus kondisi rumah itu habis dibersihkan, kotor lagi, dibersihkan, kotor lagi, otomatis itu kan menguras emosi kadang-kadang. Nah biasanya kalau tanpa saya sadari ya seringkali kadang-kadang muncul nada tinggi misalnya, Nadia gitu. Tapi setelah itu terus yang pertama saya lakukan adalah saya diam dulu sebelum lanjut. Saya diam dulu, terus saya duduk dulu. Terus anaknya saya dekati, saya ajak duduk. Misalnya kan manggilnya kakak dengar bunda enggak? Saya ajak ngomong. Terus misalnya ada sesuatu yang berantakan, saya minta dia untuk membereskan. Bagaimanapun pokoknya si anak ini harus membereskan apa yang
ibaratnya itu yang diorat-aritkan itu harus dibereskan. Meskipun anak ini nangis, saya biarkan dulu. Ya sudah, Bunda kasih waktu menangis 5 menit boleh, 10 menit sampai nangisnya selesai. Nanti kalau sudah selesai nangis, Bunda minta tolong ini pokoknya dibersihkan dulu. Misalnya seperti itu. Jadi yang saya lakukan kalau misalnya pas bisa kontrol itu diam dulu. Diam, terus duduk, terus ajak anak berbicara secara face to face, ungkapkan apa yang menjadi yang ada di isinya di hatinya Bunda, misalnya, Kak, minta tolong ya, Bunda tadi sudah membersihkan, terus ini lihat kotor lagi apa enggak? Terus dibersihkan lagi. Kan kadang-kadang Bunda capek. Bunda kan kerjaannya misalnya ada yang lain. Misalnya ngendong adik dan lain sebagainya, bersih-bersih yang ini. Kakak bisa membantu Bunda ya, misalnya. Nah, ajak anak untuk terlibat dalam proses sehari-hari. Bagaimana membereskan rumah, bagaimana makan sendiri misalnya. Meskipun sebenarnya yang makan sendiri ini anak saya juga masih menjadi PR. Kadang-kadang mau, kadang-kadang nggak mau minta suapin. Tapi tetap komunikasi, kontrol emosi ketika misalnya tinggi, misalnya ya, secara otomatis kan kadang-kadang kita nggak bisa kontrol. Diam dulu. Diam 1 menit, 1 detik, 2 detik, atau sampai 5 detik. Terus kita cerna yang kita rasakan. Aku ngene iki lapo yo, sing tak rasakan ini ngapain ya, kadang muncul adalah malah lucu sendiri. Kadang-kadang itu saya tanya, aku ini muring-muring lapo yo, misalnya seperti itu. Toh anaknya itu ketika anaknya itu dimarahi, kadang-kadang anak itu enggak paham. Aku ini salah apa itu dia enggak paham. Makanya dengan kita berteriak pun, dengan kita nada tinggi pun, itu malah menjadi kontraproduktif gitu loh, malah jadi enggak masuk, maksud kita ke anak itu enggak diterima sama anak, enggak nyampe ketika misalnya kita dengan menggunakan nada tinggi. Akan lebih baik ketika kita menyampaikan maksud kita kepada anak itu dengan menurunkan marahnya dulu, maksudnya menurunkan tensi tingginya, menurunkan nada tingginya. Kan kadang-kadang langsung mute gitu ya, langsung aduh seperti itu. Kalau saya biasanya diam sih, entah kadang itu saya ngeliatin anak saya pokoknya diam, terus saya lihat aja itu dia itu ngapain aja. Kalau sudah selesai diam saya baru, kalaupun misalnya kadang-kadang mungkin begini juga, ketika anak itu dari kantor atau apa, nah sedangkan anak itu pengen perhatian kita, Bunda satu aja baca buku cerita, misalnya seperti itu. Kadang-kadang kan kita punya deadline, misalnya dari kantor yang harus diselesaikan, iya nanti tunggu sebentar, iya nanti bisa didengarkan begitu. Sampai ini istilahnya dia ganggu laptop, utak-utak laptop. Nah, seperti itu kan kadang-kadang juga bikin emosi. Nah, kadang-kadang kalau yang seperti ini biasanya saya ajak dia untuk bikin kesepakatan. Jadi Bunda misalnya dilihatkan jam akan ada jarum panjang sama ada jarum pendek. Atau misalnya HP itu sebentar Nak, nanti tunggu Bunda, Kakak lihat apa dulu atau main apa dulu sampai HP-nya Bunda berbunyi. Jadi misalnya kita setel HP itu sampai 5 menit kemudian kita alarm. Nanti kalau HP-nya Bunda bunyi, Bunda bacakan buku cerita. Tapi kalau misalnya belum bunyi, ya Kakak harus tunggu dulu. Meskipun dia nangis, meskipun dia istilahnya itu mogok dan mengganggu istilahnya. Nah, kita mengkondisikan bisa meminta bantuan dari support system yang ada, misalnya suami, main sama ayah dulu, atau lihatkan misalnya
ajak untuk bermain sesuatu dulu, kita kasih tantangan dulu apa begitu, sampai 5 menit kemudian baru kita penuhi apa yang menjadi keinginannya. Kadang-kadang juga ketika minta baca buku cerita begitu ya, yang awalnya 1 terus nambah 2, nambah 3 seperti itu. Nah, kita harus konsisten dan konsekuen. Ketika anak awal meminta 1, ya kita bacakan 1. Ketika nanti dia mau lagi atau 2, ya sesuai kesepakatan awal. Kan tadi misalnya kakak mintanya 1, kalau mau baca 1 lagi ya berarti nanti. Sekarang Bunda melanjutkan kerjaan dulu, misalnya seperti itu. Nah, komunikasi dan kekonsistenan itu sebenarnya yang menjadi PR. Konsisten atas apa yang kita sepakati bersama anak. Itu juga penting untuk apa ya istilahnya, menumbuhkan kesabaran pada diri anak dan juga kesabaran pada diri kita sendiri sebagai orang tua. Intinya seperti itu. Mungkin itu sedikit contoh sehari-hari yang saya alami. Meskipun masih juga banyak kekurangan dan banyak PR, tapi insya Allah semoga saya dan anak saya bisa belajar dari proses itu. Mungkin ibu-ibu yang lain punya pengalaman yang sama, bagaimana dalam apa istilahnya itu mengatur kesabaran itu bisa dibagi, bisa di-sharingkan juga. Monggo. Silakan, monggo Bu Khairul Jannah, mungkin Bu Musyafi'ah, Bu Win, Bu Weni, silakan. Boleh berbagi tips mungkin terkait dengan sabar ini gitu ya. Atau ada pengalaman? Bu Santi. Silakan Bapak Ibu. Bismillah, mungkin berbagi sedikit. Iya, silakan Bu Ayas Fikri. Ayas Fikri Abdullah adalah nama anak saya yang nomor 3. Oh, baik. Karena ini biasanya dipakai daring, jadi ya udah nggak usah pakai nama asli gitu ya. Bismillah, mungkin ya itulah, dalam perjalanan mendidik anak emang luar biasa gitu kan. Luar biasa, alhamdulillah saya dikaruniai 4 orang anak. Ya, subhanallah, di situ termasuk apa yang disampaikan Bu Wahyu, Mbak Diana, Masya Allah luar biasa. Tapi emang aplikasi dalam penerapannya emang luar biasa. Butuh energi yang sangat besar, butuh ilmu yang sangat luar biasa. Nah, itu termasuk mungkin ini dalam kajian At-Tibbun Nabawi salah satunya mungkin ini ya, kita sama-sama belajar. Ternyata apapun yang kita siapkan buat juga sangat berpengaruh dalam dalam karakter, membangun akhlak-akhlak mereka. Makanya kita sebagai seorang ibu-ibu nih, ini dia bisa bapak-bapak, ibu-ibu ketika ini ayah sih itu enggak mama ini tuh. Nah, itu ketika kita sebagai seorang ibu, makanya alangkah indahnya ketika kita masuk ke dapur, kita niatkan ikhlas karena Allah, kita mau meniat apapun untuk generasi-generasi Rabbani yang sangat luar biasa gitu. Termasuk ternyata ketika kita menyajikan makanan apapun, makanya kita dalam kajian At-Tibbun Nabawi, apapun makanan atau minuman, minimal kita bacakan bismillah, dia akan membentuk partikel-partikel yang sangat teratur. Nah, di situ termasuk kita sebagai seorang ibu, ketika kita masuk yang kita sediakan, minimal bacakan bismillah. Alangkah indahnya jika disertai dengan tilawah Quran, dengan membaca Al-Fatihah, dengan ucapan-ucapan yang terbaik buat mereka, gitu kan. Ya Allah, semoga anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita sambil ngomel-ngomel dalam artian kita berdoa, gitu kan. Kita berdoa buat yang terbaik buat mereka semuanya,
termasuk untuk suami kita, orang-orang yang akan memakan dan meminum apapun yang akan kita sajikan untuk keluarga kita. Dan subhanallah, itu akan dirasakan betul, bisa diaplikasikan itu sangat erat hubungannya ketika mereka hubungannya dengan akhlak-akhlak mereka yang orang-orang yang memakannya. Itu mungkin sedikit ya. Beda sekali ketika kita memasakkan apapun, kita menyiapkan makanan apapun buat keluarga kita, kan ngomel-ngomel segala macam. Sudah dibilang mama ini udah capek luar biasa. Kenapa sih masih ini minta itu? Di situ ternyata omelan-omelan itu sangat pengaruh terhadap makanan atau minuman yang kita sajikan buat mereka. Nah itu. Nah inilah sangat penting kenapa kita, alhamdulillah kita bersyukur sekali kita tergabung di dalam HNI. Ya subhanallah, di sini adalah orang-orang yang masuk di ini ya, barisan pejuang-pejuang HNI ya Bu ya, Bapak. Nah itu. Nah disitulah kita semakin kita kaji macam-macam ilmu segala macam. Nah, dan ini adalah salah satu untuk membentuk generasi-generasi yang sangat luar biasa untuk masa depan kita. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ya, silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ini Bu Santi ya, berarti Bu Wahyu, Bu Ayas Fikri, Bu Santi kah? Iya. Iya betul Bu ya. Ayas Fikri Abdullah. Ya, Iya, oke. Bu Santi. Ayas Fikri itu Iya, nama Bu putra Santi. beliau. Oke. Terima kasih Bu Santi. Nah, untuk yang lain mungkin ada yang ingin berbagi terkait dengan pengalaman ini gitu. Dari Bu Wahyu mungkin ada tambahan Bu, kan terkait dengan makanan tadi ya Bu Santi mengatakan itu tadi. Nah, kira-kira produk HNI apa ya yang kira-kira pas untuk tumbuh kembang anak ini? Silakan Bu. Ya, baik. Jadi untuk ini ya, produk-produk HNI yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Nah, ini tentunya untuk asupan herba itu dimulai sejak ketika si ibu dalam kondisi hamil. Nah, itu. Jadi untuk HNI itu sudah menyiapkan untuk kesehatan buah hati mulai dari dia masih di dalam rahim seorang ibu hingga dia lahir dan besar. Nah, itu kalau jadi kalau untuk ibu-ibu hamil, saya mulai dari ibu hamil dulu ya. Jadi untuk ibu hamil itu asupan nutrisi yang tepat diberikan dari produk-produk HNI itu ketika usia 1 bulan ya, trimester pertama 1 hingga 3 bulan itu berikan spirulina, gamat, zaitun, sari kurma. Nah itu ya. Atau misalkan N-green, kalau spirulina bisa digantikan dengan N-green. Nah, terus untuk zaitun atau sari kurma saat kehamilan masih trimester pertama itu kan masih muda ya. Nah itu untuk zaitunnya dan sari kurma berikan 1 sendok makan saja sehari, insya Allah cukup. Ya, 1 sendok makan sehari sari kurma. Nah terus untuk memasuki trimester kedua usia 4-6 bulan ya. Nah itu tambahkan. Itu boleh ditambahkan Deep Sequoia. Deep Sequoia-nya cukup berapa ya? 1 kapsul, 1-2 kapsul saja sehari. Nah, itu nanti jadi ditambah, bukan berarti yang herba yang trimester pertama dihentikan, itu enggak. Justru semakin bertambah usia kehamilan, itu nanti asupan herbanya ditambah. Jadi yang pertama spirulina atau N-green, terus gamat, terus sari kurma, zaitun, gitu ya. Atau boleh misalkan kalau enggak dikasih zaitun atau sari kurma bisa extra food ya. Extra food atau madu. Madunya pilih yang madu multiflora atau nabat. Nah, kalau usia kehamilan trimester pertama kedua itu
sampai trimester ketiga ya, itu jangan diberikan, hindarkan herba-herba yang pahit, ya. Seperti andro, seperti madu SC, seperti madu pahit. Nah itu jangan, lebih baik dihindarkan saja dulu ya. Untuk yang ketika sudah mendekati masa kehamilan, sudah proses ya, udah HPL. Nah itu saat HPL itu berikan sari kurma. Sari kurmanya berikan 1 jam. Nah itu insya Allah itu dengan berikan sari kurma setiap 1 jam itu akan mempermudah proses lahiran untuk ibu hamil. Nah itu ya. Nah ketika sudah lahir, nah ini nih, nah yang sering dilupakan oleh orang tua, mentahnik ya, dengan cara mengoleskan kurma pada bagian langit-langit. Nah itu adalah vaksinasi alami. Nah itu yang sudah Rasulullah contohkan kepada kita. Nah itu dengan memberikan apa istilahnya teknik itu, atau kalau misalkan produk HNI yang bisa diberikan yaitu dengan cara sari kurma healthy dates atau yang date sirup ya. Nah itu dengan cara diambil kemudian dioleskan di langit-langitnya. Itu berikan boleh setiap hari sedikit-sedikit gitu ya, sedikit seujung jari saja, nanti terus dioleskan. Nah itu gunanya apa? Itu untuk membantu imunitas tubuh si kecil. Karena kan untuk bayi dia yang baru lahir itu dia baru beradaptasi, ya kan, baru beradaptasi dengan dunia. Nah itu jadinya maka dia perlu diberikan melahirkan itu rutinkan green atau spirulina. Nah itu ya. Terkadang ada juga masalah ibunya susah untuk mengeluarkan ASI. Nah itu. Nah itu bisa untuk herbanya bisa dibantu dengan minum procumin habat ya, procumin habatus sauda atau procumin propolis. Nah ditambah dengan green dan madu. Nah, madunya bisa madu multiflora atau madu habatus sauda atau extra food. Nah, itu selain untuk memperlancar ASI ibu, itu juga membantu terutama membantu imunitas tubuh anak. Ketika imunnya bagus, itu otomatis nanti perkembangannya juga bagus dan akan berpengaruh juga terhadap perkembangan tumbuh kembang anak. Nah itu ya. Nah terus itu berikan nanti kalau misalkan sudah empasi. Nah kalau sebelum empasi ibunya yang minum kan. Nanti kalau anak sudah empasi usia 6 bulan, nah itu boleh nggak Bu si kecil empasi dikasih produk HNI? Oh boleh, bagus. Nah ini kalau misalkan ketika bikin empasi, bikin buburnya boleh ditambahkan dengan extra food-nya. Boleh ditambah dengan extra food-nya sesuai selera ya, bisa dikira-kira dalam membuat makanan untuk si kecil. Nah itu bisa ditambahkan dengan extra food, ditambahkan dengan zaitun 3 tetes gitu kan, zaitunnya 3 tetes, terus ditambahkan dengan extra food-nya, terus boleh di makanannya si kecil bisa dengan ditaburkan spirulina. Spirulinanya 1 kapsul saja atau gamat. Nah, gamat. Kadang saya sering melihat statusnya siapa Bunda Elva ya, sering lihat sekilas gitu. Oh, ini Bunda Elva sedang bikinin si Maria gitu. Maria singkong rebus itu bagus juga ketika dia dipadukan dengan gamat. Ya, gamat atau spirulinanya itu ditabur. Nah, itu terus ditambahkan dengan dikucurin dengan madu multiflora atau extra food atau sari kurma atau date sirup itu terserah ya. Nah, itu bagus banget itu komposisinya jadi kompleks ya. Terus apalagi
untuk kecerdasan. Nah, untuk menambah kecerdasan anak. Jadi untuk ibu ya, orang tua di rumah itu siapkan selalu yang namanya MHS, minyak herba sinergi. Kan kalau anak-anak kan sering mengalami demam, batuk pilek. Nah, itu bagusnya itu anak itu sering-sering kita sebelum tidur itu diborehi MHS hangat. Kan kita nggak tahu. Mungkin pas waktu dia main, ya kan? Pas waktu dia main, mungkin dia jatuh atau apa gitu kan. Nah, itu sedikit banyak anak jatuh itu akan dan banyak sebenarnya herba-herba yang disediakan oleh HNI untuk anak-anak kita. Itu saja Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Wahyu atas pemaparannya. Nah, karena keterbatasan waktu, mohon maaf Bapak Ibu ya, karena ini di Surabaya juga sudah masuk waktu duhur. Terima kasih atas pemaparan dari Bu Wahyu dan Bu Dian, dan serta Bapak Ibu yang telah hadir dalam pertemuan Zoom hari ini gitu ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kita Terima foto kasih dulu ya. semuanya. Kita foto dulu Mohon Bapak Ibu. maaf Kita bila ada foto dulu. kekurangan dan kelebihan. Oke, kita foto dulu Bapak Ibu ya. Oh ya, baik. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah ya. Sampai bertemu di acara berikutnya.